Baik, kita lanjutkan, yaitu terkait dengan tadi organisasi ya. Nah, sistem informasi akuntansi itu bisa berada dalam berbagai bentuk organisasi. Organisasi model apa saja lah, tadi saya sudah sebutkan. Mulai organisasi yang paling kecil sampai organisasi yang sangat besar, mungkin negara atau mungkin persatuan negara-negara ya, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Semuanya menggunakan SIA, disadari atau tidak semuanya menggunakan SIA ya. Hanya saja tingkat kerumitannya itu berbeda-beda. Complexity of each accounting information differs. Ya, informasi akuntansinya itu tingkat kesulitannya berbeda-beda. Contohnya misalnya Anda pasti membutuhkan informasi akuntansi. Misalnya buat apa? Anda butuh informasi untuk menentukan apakah saya kuat neraktir pacar saya atau enggak, atau saya kuat belanja di Shopee atau enggak ya. Nah, itu Anda butuh informasi-informasi seperti itu. Mungkin informasi yang Anda butuhkan saat ini hanya sebatas berapa banyak jumlah duit yang ada di ATM saya yang bisa ditarik, misalnya seperti itu. Atau berapa jumlah uang saya di Dana, atau mungkin berapa banyak teman-teman saya yang ngutang sama saya sehingga saya bisa narik mereka, bisa nagih mereka ya. Hanya sebatas itu mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin kalau yang anaknya sultan beda lagi ya. Nah, tapi meskipun berbeda-beda, bukan tetap satu juga ya, tapi berbeda-beda di sini tetap ada kesamaan dalam 3 hal, ada similarity ya, ada keserupaan dalam 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu strukturnya atau sarananya. Semua pasti menggunakan human and computer resources. Pakai sumber daya manusia dan sumber daya komputer. Nah, Bu, kalau misalnya perorangan mosok pakai sumber daya komputer. Nah, sekarang HP itu kan sudah komputer toh. Anda melakukan transaksi M-banking itu kan pakai HP. Padahal HP itu juga salah satu komputer yang dikecilkan sedemikian rupa sehingga bisa diletakkan dalam genggaman Anda. Anda sendiri adalah superkomputer bikinannya Tuhan. Ya. Semuanya ada strukturnya. Di perusahaan-perusahaan pasti jelas lah. Nggak ada perusahaan sekarang yang nggak pakai komputer, pasti pakai komputer. Ya. Kemudian yang kedua, dari prosesnya, semuanya pasti menggunakan metode akuntansi, meskipun metodenya berbeda-beda. Kalau orang pada umumnya paling hanya pakai cash basis, ada uang, ada transaksi, jumlahnya signifikan baru dicatat. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke perusahaan, metode akuntansinya berbeda lagi. Tapi intinya setiap organisasi pasti menggunakan metode akuntansi. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya, semuanya sama tujuannya, yaitu menghasilkan informasi. Anda butuh informasi untuk diri Anda sendiri. Bahkan mungkin kalau yang uangnya masih uang saku, masih minta sama orang tua, berarti Anda butuh informasi untuk disajikan ke orang tua. Oke, duit-duit lah nih, ya. Masih punya duit nggak? Kalau zaman saya dulu kos, jadi anak kos anyaran, pesannya hanya satu, putra waras arto telas. Aduh, ya itu tadi ya. Kalau sekarang anak sekarang mungkin tinggal mah transfer ya. Kalau yang sudah kerja, Anda butuh informasi untuk apa? Ini gaji saya cukup nggak sampai bulan depan ya. Kalau di perusahaan ya berarti mau tidak mau informasi yang dihasilkan atau informasi yang dibutuhkan, baik dihasilkan maupun dibutuhkan, itu berbeda lagi, tentunya semakin kompleks. Nah, di sini ada peristiwa yang mengaruhi organisasi. Tadi di awal video sebelumnya saya sudah menyampaikan peristiwa-peristiwa yang mengaruhi organisasi. Jadi peristiwa ekonomi itu ada 2 macam. Peristiwa ekonomi saja yang tidak mempengaruhi aset, liabilitas maupun ekuitas, itu hanya kita sebut sebagai peristiwa ekonomi. Tapi peristiwa ekonomi yang mempengaruhi salah satu, salah 2, atau salah 3, bukan salah 3, semuanya dari aset, liabilitas atau ekuitas, itu kita sebut sebagai
transaksi. Jadi peristiwa ekonomi saja atau peristiwa ekonomi yang kita sebut sebagai transaksi. Nah, peristiwa ekonomi ini yang mempengaruhi organisasi apapun lah itu bentuknya, itu merupakan interaksi kita dengan lingkungan. Seperti misalnya Anda bangun tidur, Anda berinteraksi dengan mantan meskipun hanya sekedar stalking, itu menghabiskan kuota Anda. Dampaknya kemana? Dampaknya kuota saya berkurang, atau mungkin Anda ke kampus atau ke tempat kerja, naik kendaraan, beli bensin dan sebagainya, itu juga peristiwa ekonomi. Interaksi Anda dengan kalau beli bensin berarti dengan Pertamina ya, atau mungkin Anda belinya di Pertamini ya, di tukang bensin eceran. Anda berinteraksi dengan tukang sayur, Anda berinteraksi dengan teman-teman yang kalau sukanya pinjam duit atau sukanya beli makan siang bayarnya pakai yen ono duite atau nganggo duit musik kotak ganti, itu kalimat andalan ya. Nah, ini interaksi kita dengan lingkungan. Anda interaksi dengan kampus, Anda membayar sejumlah uang untuk menjadi SPP, kemudian saat ini Anda mendownload atau menonton menonton video ini juga interaksi Anda dengan lingkungan Anda. Meskipun Anda nggak berinteraksi langsung dengan saya, tapi dengan video ini Anda interaksi, Anda sudah bayar kuota, baru ini merupakan bentuk interaksi Anda dengan kampus. Nah, SIA ini, Accounting Information System, record, summarize, and report. Ya, SIA ini mencatat, meringkas, dan melaporkan peristiwa-peristiwa yang muncul dari interaksi ini. Nah, peristiwa ini diolah tergantung ruang lingkup proses informasi akuntansi perusahaan atau organisasi dan sifat dari peristiwa ekonomi tersebut. Kalau peristiwa ekonomi yang hanya untuk internal seperti apa, yang untuk eksternal seperti apa, nanti kita bahas berikut ini. Ya, jadi these events to be processed depend on the scope of the organization's accounting information process and the nature of the events. Ya, jadi peristiwa ini diolah tergantung ruang lingkup proses informasi akuntansi organisasi dan sifat dari peristiwa tersebut. Oke, kita next. Nah, ini agak panjang ini. Karena agak panjang, kita lanjutkan di video berikutnya.